Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Bu Sefrina. Bu Guru adalah guru mata pelajaran IPA di MTS Negeri 3 Blitar. Ya, selamat datang di jenjang selanjutnya. Saat ini, kamu telah menjadi peserta didik kelas 7. Saatnya untuk kamu untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di sekitarmu. Benda-benda yang ada di sekitarmu dapat dipelajari melalui mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Karena IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ada 3 kegiatan dalam proses IPA. Yang pertama, melakukan pengamatan. Yang kedua, membuat inferensi. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan. Apa ya maksudnya? Kita perhatikan slide selanjutnya. Yang pertama adalah melakukan pengamatan atau seringkali disebut dengan observasi. Observasi ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi. Misalnya, di sebuah sungai terlihat sungai itu sangat kotor, bau, dan kita perhatikan tidak ada ikan yang hidup di sana. Nah, itu salah satu contoh dari observasi. Yang kedua adalah membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Misalnya, sungai yang kita amati tadi, kenapa ya bisa kotor, berbau busuk, dan tidak ada ikan yang hidup di sana? Oh, ternyata karena masyarakat di sekitar sungai itu suka membuang sampah sembarangan. Nah, itulah yang disebut dengan inferensi. Setelah selesai melakukan observasi dan membuat inferensi, kita akan melakukan tahapan yang ketiga, yaitu mengomunikasikan. Mengkomunikasikan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, yaitu kita misalnya menyampaikan hasil pengamatan kita di depan kelas, menyajikan pengamatan kita dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan juga gambar. Selanjutnya, objek atau benda apa saja sih yang dapat dipelajari dalam IPA? Tentu banyak sekali, meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Dimulai dari benda yang paling kecil atau renik, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom, hingga benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya. Adapun manfaat atau kegunaan kita mempelajari IPA adalah 1. Meningkatkan kualitas hidup kita. 2. Memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. 3. Belajar menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat, melatih otak untuk berpikir logis dan sistematis. Nah, pada saat ini, penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan ilmu pengetahuan yang sedemikian kompleks. Untuk memudahkannya, ilmu pengetahuan alam dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran yang sangat kecil atau renik, hingga lingkungan yang sangat luas. Yang kedua, fisika. Fisika mempelajari tentang gejala alam. Misalnya materi, energi,
gaya, gerak, panas, dan cahaya. Yang ketiga adalah kimia. Kimia mempelajari tentang penyusun dan perubahan zat. Dan yang terakhir adalah ilmu bumi dan antariksa. Pada komponen ini mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan benda langit lainnya. Setelah mendengarkan penjelasan saya, sekarang saatnya tugas. Tugasnya adalah merangkum apa yang sudah saya jelaskan. Ditulis di buku catatan, kemudian difoto dan dikumpulkan kepada Bu Safrina. Paham ya? Terima kasih, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.